Nah, kita bisa membuat diagram alir ini dengan cara ya menggunakan insert text box ya. Ini bisa, atau kita menggunakan shape juga bisa ya. Insert shape ini juga bisa, ada pilihannya ya. Nah, untuk itu kita mungkin bisa terlebih dahulu men-setting ya, men-setting halaman yang kita inginkan ya. Kita gunakan layout ya. Kemudian kita gunakan margin, orientasinya, size-nya ini ya. Kita sesuaikan, ini misalnya 4 ya size-nya. Kemudian custom margin, ya ini untuk merubah margin kita menggunakan custom margin ini ya. Teman-teman sudah mempelajarinya. Mungkin ini 3 ya, kemudian yang kiri 4. 4 ya. 3. Nah, ini bisa kita setting. Oke, ya. Kemudian kita gunakan fungsi insert menggunakan text box aja ya. Text box ini misalnya kita buat draw text box ini ya. Ada draw text box, silakan diklik. Kemudian kita gambarkan di sini. Nah, kita misalnya mau proses ekstraksi ini, ekstraksi apa? Misal batang jagung. Jangan inilah apa? Mockup aja ya, misalnya singkong. Ya, membuat singkong ini ya, mockup ya, tepung mockup. Nah, ini bisa kita gunakan singkong. Nah, untuk membuat ini ya kita bisa insert lagi menggunakan shape. Ya, shape ini dengan anak panah ini kita klik ya anak panah, kita buat di bawah. Nah, ini kalau hitam ya kita sesuaikan yang hitam. Ini singkongnya kita bisa atur justify ya, jadi ke tengah ini. Nah, karena ini nanti ya banyak ke bawah sebenarnya kita gampang, tidak perlu lagi insert kemudian klik text box lagi kemudian kita draw lagi, enggak usah, enggak apa-apa. Nah, caranya begini ya, kita klik dulu, klik ini ya. Nah, ini kotaknya sudah kita klik. Kemudian yang anak panah kita klik juga, tetapi kita pencet tombol shift pada komputer ya. Pada komputer kita klik tombol shift, kita klik juga. Nah, ini jadi ini terklik semua ya. Kotak dan ini. Nah, kemudian kita duplikat dengan cara kontrol, pencetnya CTRL ini kontrol, kemudian D, yang kita duplikat. Nah, sudah ini kita pasangkan di sini, ya. Kemudian kontrol lagi, kontrol D lagi, ya. Nah, ini bisa juga banyak. Ya. Nah, ini ringkes ya. Nah, prosesnya apa aja? Misal ini mulai dari pengupasan ya. Kalau pengupasan ya, ini kontrol D aja ya. Kontrol D ini nanti bisa, nah ini pengupasan ini mesti ada apa ini ya. Pengupasan apa? Misalnya pencucian dulu, pencucian ya. Habis pencucian nanti yang dilakukan dengan tambahkan ya dengan cara kontrol D ini, kontrol D gitu ya, kontrol D. Ini bisa lebih cepat. Pengupasan, pencucian, kemudian perendaman ya.
pencucian ini ada apa? Kita gunakan air sini ya. Air. Ya. Kemudian di perendaman kita gunakan apa sini? Perendaman kita gunakan starter. Ya. Perendaman. Kemudian ini setelah perendaman ini berapa lama waktunya ya? Misalnya 20 jam. Kita bisa besarkan. Oke, setelah perendaman ini, pencucian ini bukan perendaman, ya. Ini dengan yang ini ya. Dan ini perendaman. Perendaman. Ini penjemuran ya. Ke hari misalnya penjemuran. Nah, setelah penjemuran ini nanti mungkin ada proses apa lagi? Proses penepungan. Penepungan, kemudian nanti ini sudah jadi ya. Jadi apa? Tepung mokaf ya. Nah, ini prosesnya ya. Nah, singkong ini karena bahan ya, kita underline ya. Bawah ini. Kemudian kita hilangkan ini garis apa? Garis luarnya kita hilangkan. Kita lihat di shape outline-nya ini ya, shape outline di format shape outline ya, no outline. Oke ya. Dan ini juga karena bahan ya, kita buang shape outline-nya. Air juga ya. Sabar mokaf juga kita buang shape outline-nya. Mokafnya juga ini kita buang. Ya, jadi ini nah kita tambahkan ya panah yang masuk dan panah yang keluar. Ini adalah panah yang keluar. Ya. Ini adalah panah yang masuk air ya, masuk ini. Kemudian starter mokaf ini juga masuk. Makanya kita gunakan insert ya, shape ini kita masukkan masuk ini. Oke ya. Nah, ini kita sudah jadi di yang disebut sebagai diagram alir. Nah, untuk memberi nama biasanya kalau diagram alir itu namanya ada di bawah sini ya. Diagram alir biasanya ada di bawah ini namanya gambar, misal gambar 1. Diagram alir dan mokaf. Ini kita masukkan kotak aja ya. Tujuannya nanti biar bisa menyatu dengan yang lain ya. Nah, saya kecilkan. Nah,
Nah, ini contoh diagram alir. Nah, untuk kalau berpindah halaman, ya kadangkala misalnya seperti ini ya. Ini akan terpotong ya, sehingga perlu misalnya kita lakukan grouping ya. Grouping kalau kita mau memindahkan ini akan lebih mudah dengan cara grouping. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa select semuanya ini, ya kotak ini dengan cara ya, ini file home bagian kanan ini ya ada select ya. Kita klik select objek ini, ya. Kemudian kita select semuanya. Nah sampai ini terpilih semua ya, terpilih semua, baru kita klik kanan ya, klik kanan, group ya, atau bisa juga Ctrl G nanti grouping. Nah ini sudah jadi satu grup ya. Kalaupun kita pindahkan ini tinggal klik sini, tinggal copy ya. Misal kita pindahkan ke halaman baru, halaman baru. Ini kan tinggal copy ya. Misalnya ada halaman baru ya. Kita punya halaman baru. Nah, kita punya halaman baru di sini. Nah, ini tinggal paste aja. Nah, ini sudah terikut semua ya. Sudah terikut semua. Contohnya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membuat diagram ya, diagram alir. Nah, pakai ini untuk ya hasil penelitian ya, membuat tabel, mungkin di proposal juga bisa ada tabel, tugas juga bisa ada tabel. Nah, sehingga kita perlu membuat tabel. Nah, tabel ini bisa kita buat di Excel maupun di Microsoft Word ya. Kalau tabel biasanya ada judulnya di atas ya. Misalnya ini tabel 1 ya. Ini komposisi misalnya ya. Tabel 1 ini komposisi tepung mockup ya. Mockup itu ya, tepung singkong yang sudah dimodifikasi. Nah, untuk membuat tabel kita juga menggunakan insert ya. Kalau tabel ini judulnya di atas, diingat-ingat teman-teman ya kalau membuat proposal. Kalau diagram alir tadi judulnya ini ada di bawah ini judulnya ini. Nah, tabel. Oke, tabelnya kita bisa menggunakan ini insertnya, insert kemudian tabel. Nah, ini teman-teman gunakan tabel. Nah, kolomnya berapa, jumlah kolomnya berapa ya, jumlah ke bawahnya berapa ya. Misal kolomnya 1 2 3 ya, jumlah ke bawahnya nanti menyesuaikan ya, misal saya kasih 5 dulu. Nah, untuk merapikan ya bisa kita rapikan nanti, misal ini nomor ya, ini komposisi ya, ini persen misalnya. Nah, sesuaikan ini kalau menarik tabel ini ya, ini. Nah, pastikan ini tandanya, ini kalau ini kan tanda panah ya, panah penuh. Nah, ini pastikan seperti ini. Nah, baru diklik, baru diseret ya. Nah, ini sama ya. Klik,
seret. Ya, ini klik, seret. Nah, biar agak cantik, ini nanti kita blok ini ya. Kalau ngeblok ini pastikan tanda panah seperti ini ya. Ini kursornya kelihatan ya, tanda panah ini di blok, diklik baru ditarik ke samping ya. Kita isi misalnya filenya dengan agak abu-abu gitu ya. Nah, kemudian ditengahkan, kemudian dipadatkan atau di bold ya. Nah, setelah ini sudah rapi ya, setelah sudah rapi kita beri mungkin penomoran ya. Nomor 1 ini misalnya komposisinya apa sih ya. Kadar air dulu aja, kadar air ya. Kalau nambah ya tinggal di kursornya ini taruh paling belakang sini ya, enter saja. Ini kursor belakang, enter, belakang, enter. Atau kita bisa gunakan ini, kalau tanda plus ini ya, kita bisa klik tambahkan. Nah, ini langsung tambah. Ya, klik tambah. Ini klik tambah. Ya, ini nambah. Misal kadar protein ya. Kadar, nah, misal ini butuhnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, misal cuma 5 butuhnya ya. Yang lain bisa di delete ya dengan cara ya ini diblok aja ya, diblok ini, blok, lalu klik backspace saja, backspace. Nah, save cell left ya, oke. Nah, ada 3, 4, 5 ya, nomor ini bisa kita tengahkan, justify ya. Ini biar ya. Nah, ini kan sudah jumlah persen ya, misal kadar airnya misalnya 9 ya, 9%, kemudian 9,5 misal. Kemudian kadar lemaknya 3,2. Ya, misalnya ini 4,3. Ini misalnya kadar abunya, kadar proteinnya misalnya 5,5. Kemudian kadar karbohidratnya, nah ini tinggal sisanya ya, ini sekitar misalnya 78% ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini untuk tabel. Nah, penulisan tabel di dalam kaidah penulisan ilmiah ini standarnya seperti ini ya. Tetapi ada juga yang meminta misal yang lain, jenis lain ya, bisa kita gunakan model yang lain ya. Model yang lain pilihan ini sudah ada ya. Tetapi bisa juga ya kita pilih dari bordernya ya. Bordernya bisa kita sesuaikan misalnya di sini. Nah, ya ini border atau apa namanya, garis-garisnya ya. Kita misal mau menghilangkan garis samping ya, kita klik aja ini garis samping hilang, garis samping hilang ya. Kemudian garis tengah misalnya hilang. Nah, bisa kita sesuaikan seperti ini. Nah,
Ini contoh di pembuatan tabel. Kemudian spasi ya, spasinya kita klik, ini tanda panah ini kita klik ya. Spasinya kita sesuaikan, misalnya spasi 1 ya. Nah, biasanya kalau tabel spasinya 1 ya. Kemudian hurufnya kita sesuaikan. Ya, hurufnya misalnya Times New Roman ya. 11. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Jadi rapi kita membuat tabel ya, membuat diagram alir ini menjadi lebih rapi ya. Ini menjadi lebih rapi. Nah, silahkan teman-teman ya bisa membuat atau mencontoh ya nanti di dalam tugas ya, di dalam tugas ini teman-teman bisa membuat atau mencontohnya.